Ibu, bapak, pernah nggak sih merasa khawatir gitu karena si kecil kayak belum banyak ngomong gitu? Padahal umurnya udah lebih dari setahun. Atau mungkin anak tetangga nih udah mulai bicara lancar, tapi anak kita kok belum juga ya? Nah, tenang, oke? Jangan khawatir dulu. Karena perkembangan bicara anak itu nggak selalu sama ya. Tapi yang penting banget nih untuk kita pahami adalah red flag atau tanda-tanda yang bisa menunjukkan keterlambatan perkembangan bicara. Nah, di video ini nih kita bakal bahas apa itu red flag bicara, kapan kita harus waspada, dan tentunya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak bicara lebih lancar. Tonton sampai habis ya, supaya ibu tuh lebih tenang dan tahu nih kapan perlu bertindak. Selamat datang di channel Dr. Lucky TV. Jadi, pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan red flag bicara anak? Ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan kalau perkembangan bicara anak tuh mungkin mengalami keterlambatan. Setiap anak tuh memang beda-beda ya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat sedikit gitu. Tapi ada nih patokan umum yang sebaiknya ibu-ibu perhatikan. Misalnya, di usia 6 bulan nih, bayi biasanya sudah mulai nih bisa mengeluarkan suara-suara bubbling seperti ba gitu. Atau da gitu. Nah, ini sebenarnya adalah cara mereka untuk melatih otot mulut dan suara untuk berbicara. Kalau di usia 6 bulan si kecil masih diem-diem aja gitu ya, nggak ada suara bubbling, itu mungkin red flag pertama nih yang perlu diwaspadai. Tapi tenang, itu baru satu red flag. Kita perlu melihat lagi nih secara keseluruhan sebelum benar-benar khawatir. Selanjutnya, kita masuk di usia 1 tahun. Nah, di umur ini nih, anak-anak tuh biasanya sudah bisa mulai mengucapkan kata-kata sederhana, kayak mama atau papa. Mereka mungkin belum jelas banget gitu ya ngomongnya, tapi mereka tahu nih apa artinya, dan menggunakan kata-kata tersebut untuk memanggil orang tuanya. Tapi, kalau di usia 1 tahun, anak belum bisa mengucapkan satu kata apapun yang bermakna, atau nggak merespon sama sekali ketika dipanggil, ini adalah tanda bahaya. Ya, bahwa kita nih perlu hati-hati nih. Apalagi kalau anak juga tidak tertarik nih berinteraksi dengan orang lain atau benda di sekitarnya. Termasuk harusnya mereka bisa menunjuk. Jadi setahun tuh harus menunjuk ya. Kalau minta sesuatu dia nunjuk-nunjuk gitu. Nah, di usia ini seharusnya bayi anak setahun itu juga udah mulai mengikuti perintah sederhana nih. Kayak ambil bola, ayo sini gitu. Nah, kalau ibu mengasih perintah sederhana dan nggak ada respon sama sekali, itu juga perlu diperhatikan. Now, let's move on to 18 bulan. Nah, di umur ini biasanya anak tuh udah mulai menggabungkan dua kata sederhana nih, kayak mau susu, mau makan. Si anak tuh juga harusnya sudah mulai banyak kosakata nih, ya minimal sekitar 10 lah. Tapi kalau di usia 18 bulan anak belum bisa mengucapkan minimal 10 kata atau hanya menggunakan gesture gitu tanpa mencoba bicara, kayak cuma narik-narik, nunjuk-nunjuk, ini bisa jadi sinyal buat segera konsultasi ke dokter. Apalagi kalau anak nggak berusaha meniru kata-kata yang sering dia denger nih, mama, papa, nono, maem, nah itu. Kalau ibu merasa anaknya belum ada perkembangan bicara yang signifikan di usia ini, jangan tunda untuk bertindak ya. Nah, usia 2 tahun adalah momen krusial sebenarnya dalam perkembangan bicara anak. Di usia ini, anak harusnya sudah bisa menggunakan 2 minimal, atau 3 kata juga bisa lah, untuk menyusun kalimat sederhana, seperti mama makan, ambil bola, tidak mau. Nah, kalau anak belum bisa nih menggabungkan 2 kata ini nih, di usia 2 tahun, ini adalah red flag yang serius, ibu. Anak 2 tahun juga seharusnya sudah mulai merespon pertanyaan sederhana, atau perintah lebih kompleks gitu. Tolong ambil buku di meja. Nah, kalau ini juga belum terlihat, segera cari bantuan profesional. Dan yang lebih penting lagi, kalau anak menunjukkan minat sama sekali untuk bicara atau tidak meniru kata-kata yang mereka dengar, ini tanda harus bergerak cepat segera ketemu dokter anak. Terus jadi pertanyaan adalah, kenapa ini semua penting? Karena deteksi dini itu adalah kunci, Bu Ibu. Kalau kita bisa mengenali nih tanda-tanda keterlambatan bicara lebih awal, kita bisa segera ambil langkah untuk membantu anak berkembang dengan lebih baik. Beberapa anak mungkin punya masalah medis, misalnya gangguan pendengaran, yang bikin mereka sulit gitu belajar ngomong. Gimana orang ngedenger bahasa aja nggak bisa, apalagi ngomong. Ada juga kondisi seperti autism atau gangguan proses sensori yang mempengaruhi kemampuan anak untuk komunikasi. Yang pasti, semakin cepat kita tahu nih, semakin baik juga kita bisa membantu sang anak. Dan ingat, perkembangan anak itu bukanlah perlombaan ya. Yang penting adalah memberikan perhatian dan dukungan yang tepat. Solusi. Nah, kalau ibu tuh mulai khawatir gitu soal perkembangan bicara di si kecil, berikut adalah beberapa cara yang bisa ibu lakukan untuk membantu menstimulasi.
Yang pertama, bicarakan setiap aktivitas. Jadi setiap kali kita melakukan aktivitas tuh, ceritakan nih, apa yang sedang kita lakukan. Misalnya, saat mengganti popok. Ibu lagi ganti popok ya. Nah, ini bikin anak terbiasa dengan kata-kata yang terkait dengan aktivitas. Yang kedua, gunakan buku bergambar. Buku bergambar ini adalah alat yang bagus ya untuk menambah kosakata anak. Tunjukin gambar sambil menyebutkan namanya dan ajak anak untuk meniru. Lambat laun, anak akan mulai mengingat nih dan menirukan kata-kata tersebut. Yang ketiga, berikan kesempatan anak untuk berbicara. Kadang kita tuh terlalu cepat gitu merespon keinginan anak tanpa memberinya kesempatan untuk mencoba bicara. Beri waktu yang lebih lama sebelum ibu merespon nih, biar anak tuh mencoba mengungkapkan kata-katanya. Lagi ngapain, Dek? Mandi. Oh, lagi mandi. Nah, gitu. Tungguin dulu sampai anaknya melakukan interaksi. Yang keempat, mainan interaktif. Pilih mainan yang bisa memancing interaksi verbal. Misalnya boneka atau mainan yang mengeluarkan suara. Tapi jangan terlalu bising ya. Ini nih bisa membantu agar belajar mengasosiasikan kata dengan objek. Yang kelima, bernyanyi bersama. Lagu-lagu sederhana yang berulang-ulang seperti Twinkle Twinkle Little Star atau Pada Hari Minggu Ku Turut Ayah ke Kota. Nah, gitu. Nah, itu bisa membantu anak belajar kata-kata baru. Melodi yang familiar itu juga mempermudah mereka untuk mengingat kata-kata. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, penting banget nih untuk memperhatikan red flag bicara pada anak. Karena semakin cepat kita tahu, semakin besar juga nih peluang kita untuk membantu si kecil berbicara lancar. Yang penting kita harus tetap tenang, pantau perkembangan anak-anak, dan segera bertindak nih kalau ada yang perlu diperhatikan. Yang harus ibu ketahui ya, kalau anaknya belum mencapai red flag, kita bisa melakukan stimulasi di rumah. Tadi saya bilang, tapi kalau anaknya sudah melampaui tanda bahaya atau red flag, maka jangan lama lagi, harus segera ketemu dokter anak untuk melakukan intervensi di terapi oleh profesional. Tapi tentu dengan diagnosis dulu sebelumnya. Nah, kalau ibu bapak punya pengalaman atau pertanyaan nih soal perkembangan bicara anak, yuk share di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe lah, supaya ibu-ibu nggak ketinggalan nih tips-tips lainnya tentang tumbuh kembang anak. Sampai jumpa di video berikutnya.